izin share screen. Udah bisa belum? Oh, udah bisa. Oke, mantap. Em, muncul? Aman? Aman, Ci. Aman. Ya, oke. Nah, hmm, mau ngomong apa kan? Lupa. Ya, oke. Sebelumnya, eh, untuk setiap kali aku sharing, apalagi lewat Zoom, aduh udah umur nih mesti pakai kacamata. eh Kalau misalnya kalian lagi free dan misalnya bisa ada kamera, please open kamera karena aku prefer kita saling lihat tatap muka dengan muka. Karena gimana pun jujur beberapa minggu lalu aku tuh ikut ke Home Gading langsung onsite dan memang feel-nya beda banget sih dengan Zoom, ya kan? Terus apalagi kalau Zoom pada off cam, wah itu aku seperti ngomong ke cermin, ngomong sendiri. Ya anyway, kalau bisa silakan. Kalau memang lagi sambil ngapain, ya nggak apa-apa off cam, tapi diusahakan bisa ya. Nah, terus kalau misalnya di tengah-tengah ada mau nanya, jangan sungkan-sungkan ya, karena emang emang kita lebih pengen, namanya juga home, kita saling sharing, saling kasih masukan dan buat improve kita semua ya. Baik, tema kali ini kita akan membahas Forever Ever After. Lihat, tolong bacain lagi ya, aku kurang jelas. Apanya nih yang dibacain lagi judulnya? Forever After After. Oke, sip. Bahasa Indonesianya apa sih ini kalau diterjemahin, Li? Bisa bisa di bahasa Indonesia ini sih? Eh, Forever After. Ungkapan apa ya? Bentar. Biasanya biasanya Oke. kalau di Disney happily ever after gitu ya. Ya, ya selama-lamanya. Selama-lama-lamanya. Nah, sebenarnya em, apa? Thank you, Li. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesiain, sebenarnya temanya kan awalnya bahasa Indonesia. Terus karena aku agak malas dengan bahasa Indonesia, bukannya sombong, tapi kayak, aduh kok tidak menarik ya bahasa Indonesia yang kali ini gitu. Cuman di Inggrisin ada ada dua kata sih. Satu bisa forever ever after. Satu lagi yang kita bahas adalah eternity. Jadi ternyata di dalam bahasa Inggris pun dua kata itu tuh artinya beda gitu. Kalau forever itu memang selamanya, tapi itu tuh ada kurun waktu yang memang manusia ciptakan selamanya. Nah, sedangkan kalau eternity itu bahasa Indonesia tetap selamanya, cuman eh, itu kalau di definisi kamus eternity lebih untuk eh, selamanya, tapi selamanya versi pencipta. Di kamus pun dibilangnya kayak gitu. Jadi ya tapi supaya judul utama aja kita pakai Forever Ever After supaya lebih catchy, oke? Sok-sokan di clickbait gitu. Oke, lanjut. Em, nah, tanyaan pertama. Do you believe in hell and heaven? Boleh mungkin eh ini Safira Tirza atau manggilnya Saf? Tirza aja. Kirain Saf. Tirza boleh. Aku mau nanya dong. Do you believe in hell and heaven? Ya, percaya, believe. Oke. Beliefnya, percayanya kenapa kalau boleh kasih? Believe-nya Eh, karena kalau kalau based on Alkitab kan ya Tuhan sudah janjikan heaven, maksudnya kayak buat kita nanti. Terus kalau hell itu kan juga udah dikasih tahu kalau misalnya anak-anak yang nggak taat, nggak melakukan itu nanti nggak sama-sama Tuhan. Maksudnya kayak nggak selama-lamanya sama Tuhan. Berarti ada gap gitu. hmm, oke oke. Berarti eh, ya kamu percaya karena
tertulis, ada di Alkitab gitu ya. Ya, Oke. Berarti kamu percaya Alkitab dong. percaya. Mulai penyesatan nih Cijuan pertanyaan-tanya. Oke, terus mau nanya kalau dari kaum Adam ada Thomas atau Prayogo manggilnya nih? Thomas, Thomas, oke. Thomas nanya dong, do you believe in hell and heaven and why? I believe I believe in hell and heaven because the Bible said so. Oke, berarti based on Bible nih ya, sama nih ya sama Dilza ya. Ya, Satu lagi deh, mungkin ada yang beda. ya. Ada siapa ini? Kita pilih-pilih-pilih. eh Natalin atau Emmanuel? Natalin ya. Kenalin, Ci. Hai, mau nanya dong, do you believe in hell and heaven? Believe. Dua-duanya. Kenapa tuh? Sama. Aku sama sih, karena ya tertulis di Alkitab. Oh Jadi gitu. aku sangat mempercayai 100% Alkitab. Asik. Asik. Tidak ada kitab yang lain ya yang kamu percaya ya? Iya. Oh, Betul. siap. Tapi kalau boleh tahu, Natalin eh, baca Alkitab sejak kecil atau gimana? Dari, ya kecil. Udah di udah dengar kata neraka dan surga dari kecil juga. Iya, udah. Tapi keluarga papa mama udah Kristen dari dulu. Iya, betul. Ya sebagian dari kita mostly rata-rata gitu ya. Mungkin aku nggak tahu di sini mungkin ada yang pengalamannya beda karena kan ya kita punya cerita masing-masingnya. Tapi rata-rata mostly kita dengar lah dari sekolah minggu, dari kecil kita percaya even buku Alkitab yang atau anak-anak sekarang masih pegang buku Alkitab apa enggak ya sekolah minggu? Kayaknya udah handphone kali atau iPad gitu. Cuman dari kecil kan kita udah diajarin, oh ini bawa ke sekolah minggu, dimasukin di tas sama sama uang, uang kolektor ya kan, sama snack mungkin gitu. Dimasukin di tas, dibawa. Gitu. Jadi dari kecil tuh kita udah ditumbuhi em, belief kita udah dipupuk, udah ditanam dari sejak kita kecil gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah sampai kita dewasa, sorry ini usia berapa sih kalau boleh tahu? 20-an. 20 tahunan ke atas gitu, Ci. Kayak udah lulus kuliah, kerja gitu-gitu. Oh, oke, oke. Rata-rata. Aku juga kok udah lulus kuliah. Udah nggak lulus kuliah tapi maaf maaf kita agak beda. eh jadi ya sampai usia let's say ya range 20, 25, 30 tahun gitu. Eh kalau aku pun ditanya, aku juga jawabnya sama sih kayak kalian. Do you believe in hell and heaven? Yeah, of course. Kenapa enggak? Based on apa ya? Based on Alkitab tertulis kok. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita percaya, tapi dengan percaya yang benar apa tidak? Nah, sekarang kita bahas soal percayanya. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Oke. Ada pertanyaan kedua nih. Mengapa ada kehidupan? Coba Cici Lia, boleh dibantu opening dulu. Mengapa coba menurut Lia ada kehidupan? Filosofis banget ya. Karena Oke, Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan tertulis juga ya di Alkitab. Iya, dia yang menghendaki adanya kehidupan. Oke, oke. Em, tapi kira-kira kenapanya tahu nggak? Kan yang bikin emang Tuhan nih. Tapi kalau kamu dik lebih dalam lagi, kenapa gitu? Pernah mempertanyakan itu nggak? Eh, Mungkin kalau pemahaman aku akhirnya kenapa Tuhan memberikan kehidupan karena
maksudnya memberikan kehidupan pada manusia karena ya Tuhan sebenarnya dari awal pengen berkarya bersama manusia gitu. Oke, pengen Kayaknya boleh dielaborasi lagi nggak berkaryanya gimana? kayak kalau misalnya di apa namanya di penciptaan awal kan emang maksudnya manusia manusia diciptakan kan untuk berkuasa dan sebagainya kan gitu. Jadi kayak untuk mengembangkan bumi gitu. Jadi eh, ya kehidupan itu akhirnya diberikan oleh Tuhan biar manusia-manusia ini bisa ikut berkarya bareng sama Tuhan gitu. Bekerja bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan juga ingin kerjakan gitu. Nah, jadi dia ciptain kayak udah satu ekosistem nih, terus ciptain lagi manusia, jadi yuk kerja bareng gitu ya. Mm. Gitu. Oke, oke, thank you. Kalau dari Bung Nicholas, Nicholas Matua, coba boleh kasih masukan nggak? Kenapa ada kehidupan? Kenapa ada kehidupan? Maksudnya kenapa Tuhan menciptakan kita gitu ya? Iya, Eh, menciptakan semuanya ini. Kalau aku sih mungkin kayak untuk eh, eh, membuktikan kalau misalkan Tuhan itu benar. Berlebihan ya. Jadi misalkan kita kan diciptain supaya eh, supaya kita tuh adalah bukti kalau misalkan Tuhan Allah itu yang benar gitu. Jadi kita harus harus jadi sosok yang membuktikan Allah itu benar. Contohnya kita harus seperti Tuhan Yesus kayak gitu sih. Atau mungkin salah ya. Oh, nggak apa-apa. Ini nanya opini. Em, Membuktikan kita Allah itu benar, berarti ada Allah yang salah kah atau gimana? Yang salah itu yang nggak sesuai dengan apa yang kehendak Allah. Jadi misalkan kayak yang memberontak dengan kehendak Allah itu kan yang salah tuh. Jadi Oke, yang benar itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita diciptakan supaya kita bukti kalau kehendak Allah itu yang benar gitu. Jadi kita harus sesuai dengan kehendak Allah. oke. Kalau Berarti salah koreksi. konsepnya nggak apa-apa, nggak ada yang salah benar. Di sini benar kita open book, kita open discussion, siapapun boleh kasih pandangannya. Karena kalau kita nggak diskusi, ya kalau dengar dari satu arah doang, kita jadi nggak tambah pintar, ya nggak? Tapi berarti gini, berarti untuk Nicholas, hidup ini sebagai manusia hari ini ada untuk pembuktian ya. Jadi satu satu pembuktian ke ke pihak yang salah. Ini loh Tuhan tuh benar gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayak Allah itu benar. Maksudnya firman Allah, kehendak Allah itu yang benar gitu. Firman Allah itu yang benar. Oke, thank you Nicholas. Satu lagi dong, belum sih ya, apa ada deg-degan nggak sih? Dias deh, Dias coba mau tanya mengapa adanya kehidupan? Kalau dari aku mengapa ada kehidupan? Karena eh, itu tujuan Allah buat apa ya? Buat manusia itu Ngelek, Dias ngelek ya? Iya, iya kayaknya, Ci. Oh, ya udah Sinyalnya kamu hilang. lanjutin, Sa. Mengapa ada kehidupan? eh Sebenarnya Tadi kan hampir. Dias Hmm. bilang kehendak Allah, titik, titik, titik. Mungkin kamu salah. Wali ya ini ya, perwakilan ya. Jadi kehendak Allah ya sama sih sebenarnya sih apa yang aku tangkap juga mungkin karena Tuhan tuh eh, kan maha ya kan. Maksudnya kayak mungkin dia ya sebenarnya kalau misalnya mau bikin atau enggak ya sebenarnya terserah Tuhan ya. Tapi mungkin eh yang aku tangkap sih Tuhan buat kehidupan di bumi ini khususnya itu kayak membuktikan bahwa ya dia aja yang maha itu memperhatikan hal-hal yang sampai yang terkecil. Maksudnya kita kan manusia kayak kecil banget gitu kan. Terus Debu kayak lah, debu.
Ya, maksudnya ya dia yang maha aja itu bisa memperhatikan segala sesuatunya. Jadi mungkin eh, dia tuh menyatakan bahwa dirinya itu mm, bukannya nggak bisa diraih loh. Apa dengan yang maha kuasa tuh, maksudnya kita bisa berhubungan dengan baik gitu. Ya kita ciptaan Allah, kita juga harusnya balik ke Allah gitu. Jadi membuktikan eksistensi Allah sih mungkin ya. Kalau misalnya aku tangkep ya, maksudnya juga nanti dibuktikan dari kehendak-kehendaknya juga itu sih. Agak mirip sama, ada slices miripnya sama Nicholas berarti nih. Ada Ya, mirip-mirip. pembuktikan bahwa dia Allah yang benar dan dia yang memang maha Yep. pencipta kita, dan ada reasonnya kenapa kita ada di dalam kehidupan ini. Oke, oke. Kalau dari aku pribadi, ini balik lagi bukan salah atau benar ya. Kalau aku pribadi, aku pas kecil ya belum lama inilah nanya, Lia ketawa-tawa kenapa? Pas kecil, pas kecil aku sempat Kecil ya, tapi baru-baru ini. baru ini. Pas kecil aku sempat nanya sih ke mama aku kayak, em, Ma, kan Tuhan ciptain kita ya. Terus Tuhan juga yang, em, pokoknya aku percaya kalau orang orang saintis bilang, ada yang pernah dengar Big Bang Theory nggak? Yang tiba-tiba boom ada gitu loh, dari tidak ada jadi ada gitu. Aku sih nggak percaya, bukan soal percaya Big Bang, cuman kalau memang Allah Bapa itu ciptain malaikat, ciptain Roh Kudus, ciptain manusia, ciptain Tuhan Yesus turun ke bumi dengan wujud manusia. Pokoknya dia ciptain semua, ada bumi, ada planet, wah semuanya dia ciptain. Kok kayak lucu ya gitu. Aku nanya, waktu itu masih SMP kali. Aku nanya, kok kayak lucu ya? Kayak dia, aku tuh ngeliatnya kayak dia tuh lagi, kamu tahu Lego nggak? Nah, kayak kita punya Lego movie gitu, kayak nyiptain ini itu karakternya bla bla gitu. Terus dia juga yang nyiptain, kalau kita main, siapa di sini cowok-cowok pasti ngerti lah, main game gitu. Misalnya game komputer kayak game board game kayak itu ada rulesnya gitu. How to play sama how to win the game, terus apa-apa-apa ada peraturannya gitu. Kalau berbuat ini dosa, kalau berbuat ini benar gitu. At that time aku bener-bener bilang ke mama kayak gitu pas kecil ya. Cuman kan itu pemikiran anak kecil yang pengen dia dia masuk ke logika aku aja nih, karena dulu pas dengerin suara kebenaran, iya aku masih kecil gitu. Pas SK tuh masih zaman di gedung Penin, kalau ada yang tahu berarti kita satu angkatan. Di gedung Penin itu buat aku masih SMP SMA, jadi kayak ini supaya masuk ke otak gimana nih logikanya. Cuman aku berpikirnya seperti itu. Cuman bagi mama kayak, aduh nih anak nanyanya ribet amat sih gitu. Percaya aja boleh kan? Nah, buat aku seperti itu. Tapi semakin aku dewasa, aku ngalamin sendiri gimana pertumbuhan iman aku, pertumbuhan kedewasaan aku gitu. Jadi cukup lebih dalam lagi dan mengerti dan punya, balik lagi ini nggak ada benar atau salah, aku punya asumsi lebih bulat lagi. Jadi memang betul kalau Nicholas sempat bilang ini seperti untuk membuktikan gitu. Ya kalau dibilang short termnya mungkin ada yang paham corpus delicti. Kita udah biasa dengar corpus delicti. Ya kan yang tadi Nicholas sempat jelasin kayaknya lebih arahnya ke sana. Oke, berarti kita ngebuktiin. Nah, eh, aside dari mengapa ada kehidupan, aku sebenarnya lebih mau arahin, membawa pertanyaan ini sebenarnya bukan mau ngegali mengapa ada kehidupan, itu mah jadi ngegali perjanjian lama. Tapi kan kita udah di perjanjian baru. Aku lebih pengen ngarahin kalian membuka wawasan, terus apa nih yang harus kita lakukan? Kita udah di kehidupan ini nih. Sekarang tanggal berapa guys? Eh 5. Ya, sekarang tanggal 5 Juni 2024. Apakah tanggal 6 Juni 2024 waktu Indonesia? Ini kalian di barat apa timur? Waktu Indonesia Barat gitu. Kita masih
ada seperti saat ini? Apakah orang tua kita masih lengkap? Apakah saudara kita masih sehat? Nggak ada yang tahu. Even ya a split second abis ini pun kita nggak ada yang tahu gitu nasib hidup kita. Nah, cuman yang kita tahu, kalian semua ini anggap 3 orang tadi perwakilan yang jawab, kita percaya bahwa akan ada kehidupan yang di balik ini gitu. Setelah ini tuh masih ada. Kan kalian tadi bilang, iya Ci, percaya apa surga neraka ada. Dari mana percaya? Oh, kita sih. Oke, ya udah bagus, percaya. Terus kenapa ada kehidupan? Ya karena Tuhan ciptain kita sih buat sesuai kehendaknya. Oke, lanjut. Jadi dari sini rangkaiannya udah dapat ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Nggak sih, yang ini belum pertanyaan. Nah, ini ayat Yohanes 3 ayat 15. Ditulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, aku mau nanya Nicholas lagi. Tadi kan kamu sempat bilang pembuktian. Ya, kayak corpus delicti lah. Kalau Nicholas dibaca ayat ini nih, percayanya kita tuh harus kayak apa sih? Dituliskan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya yang kayak apa menurut kamu? Percaya yang kayak gimana ya? Percaya yang bisa dibilang itu percaya yang kayak apa yang Bapak mau, apa yang Bapak kehendaki kita harus lakukan gitu sih. Jadi kayak krek gitu. Ya kayak misalkan kayak atasan sama misalkan kayak kita kan kalau di kantor kan ada bos nih kan, bosnya mau apa kita langsung satset gitu. Jadi kayak A A B B C C kayak gitu masih percaya Jadi gitu. kayak gue percaya apa yang lu suruh gue lakuin gitu. Iya kayak gitu. Bener nggak? Sinkron. Iya sinkron sinkron. Nah bahasa sinkron iya. Oke, ini Harus magnetik gitu. ya gitu. Harus connect lah harus gitu nggak sih? Percaya. Oke, oke. Jadi percaya versi Nicholas adalah punya hubungan, ada koneksi, sinkron apa yang dia mau, kita tahu dan kita lakukan gitu ya. Iya iya. Ya, oke. Oke, thank you. Nah, di sini aku ngerasa eh, setuju juga sama Nicholas dan yang harus kita ketahui adalah percaya eh, oke kita percaya surga, kita percaya neraka gitu. Tapi kadang kenapa anak muda sekarang juga masih aja tuh anxiety, masih aja tuh overthinking, ya nggak? Ya nggak? Cewek-cewek di sini, cewek-cewek di sini siapa yang overthinking, anxiety sama, aduh, aku lupa kalimat-kalimat emosional itunya. Cuman em, ya kalau boleh sharing dalam kehidupan aku pun melalui itu semua gitu. Aku pernah muda, aku sekarang masih muda, aku pernah namanya, kalau yang bilang apa, quarter, quarter life crisis ya kan, umur 25 itu. It's not exactly 25 kamu bakal, wah kan ada yang, wah itu udah 25 nih, oh no, udah quarter life crisis. Ya, nggak patokan 25. Kalau menurut aku merasa waktu itu cukup, bukan sampai krisis sih, tapi cukup yang agak gitu, mungkin udah 27, 28. Jadi agak telat gitu pubernya. Eh, eh, adultingnya gitu. Nah, si kata percaya ini, oke gue juga ke gereja, oke gue percaya apa yang pendeta gue sampein, oke gue percaya soal kebenaran, gue percaya Alkitab, gue percaya Tuhan gitu. Tapi ya it happen, mau mau gimana pun it happen, kita suka suka lupa bahwa si Maha Kuasa yang pencipta kita, yang menciptakan kehidupan ini tuh jauh lebih hebat, jauh lebih apa namanya, wise, jauh lebih bijak. Dia punya plan untuk kita semua gitu. Dan kita semua tuh nggak disamaratain. Kalau tadi aku bilang, oh ya Tuhan kayak main Lego ya, ada gitu. Masa kecil kan aku masih mikir gitu. Tapi sekarang ini tuh malah, loh, satu pribadi Johanna Evania Budi Mulyadi sama Lianita Putri Setio
itu dipikirin matang-matang sama dia gitu. Jadi apa yang harus kita khawatirin? Nah, itu bentuk percaya aku kepada Tuhan. Semakin dewasa aku semakin ngerti kayak, kenapa gue harus worry ya gitu. Tapi memang aku akuin aku pernah mengalami masa-masa kekhawatiran. Khawatir jodoh, udah. Khawatir tentang pendidikan, udah. Lihat tahu tuh kehidupan saya. eh, Melewati kehidupan sekolah saya gitu ceritanya. Terus khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kerjaan, khawatir tentang kesehatan, udah, gue udah lewatin semua gitu. Dan baru belakangan ini, aku tuh memang ngalamin satu, apa ya, Li, sebutnya ya, satu penyakit, satu loncatan, satu Live event. live event gitu yang sungguh-sungguh cukup, bukan cukup lagi, sungguh-sungguh berdampak gitu dalam kehidupan iman aku sih lebih tepatnya. Aku diberi diizinkan, kalau aku boleh pakai kata, aku diizinkan untuk mengalami operasi besar. Operasinya mungkin jadi bilang besar banget gitu, tapi buat aku ini udah besar, operasi tumor yang aku tahu akhirnya, oh itu fix, itu tumor, itu mungkin 2 bulan 3 bulan lalu lah gitu. Nah, cuman eh, setelah live event ini, aku semakin percaya penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ya memang tiap orang punya cerita beda-beda ya. Aku berharap nggak semua orang harus melalui penyakit dulu atau krisis atau critical moment dulu baru akhirnya disadarkan. Tapi ya it happen, dan aku percaya yang aku pegang dalam hidup aku adalah semua masalah yang kita hadapi itu udah seizin Tuhan dan kita bisa lewati. Nggak ada masalah yang lebih besar dari kita. Itu yang benar-benar aku pegang pas aku ngalamin tahun ini, eh, bolak-balik dokter ini itu gitu. Jadi pas lagi jalaninnya sampai ada teman aku bilang, Ci, kok Cici masih bisa sih jualan kue gitu. Lumayan lah dapet duit, aku bilang ngumpulin duit buat berobat nih. Ya, ya jualan lah, mau musingin apa lagi gitu. Kalau misalnya mesti mati, amit-amit ya, emang penyakit aku nggak sampai mematikan, sampai yang kayak sorry gitu misalnya udah stage 4 gitu, udah tinggal setahun lagi, nggak sampai segitunya. Cuman kan tetap bagi beberapa orang mungkin mostly akan merasa kayak, aduh, gua kena ini mungkin bisa jadi breakdown gitu. Tapi buat aku, puji Tuhan, aku bisa lalu ini dengan anxiety level yang sangat rendah. Gimana pun namanya kita manusia, kita punya kekhawatiran ada lah. Tapi nggak tahu gimana Tuhan udah persiapkan aku dengan momentum-momentum yang sebelumnya dalam hidup aku. Jadi pas ngalamin ini, itu kayak, oh ya udah, kalau Tuhan mau ambil silakan, kalau Tuhan mau em, ini ini berhasil ya monggo gitu. Toh ini hidup, balik lagi again, I believe Tuhan yang ciptain gue gitu. Dia yang punya rancangan ujung ke ujung. Jadi kata percaya di ayat ini sangat sangat eh, sangat besar lah dalam hidup aku. Aku udah benar-benar laluin kata kata ini real, nyata gitu. Aku berharap kalian semua yang di Hominus 3 dan 1 hari ini juga bisa mengambil meaning percaya yang benar gitu, ya. Supaya kita semua nanti ketemu lagi di LB3. Amin. Jangan cuma di Zoom. Kalau kita nggak sempat ketemu di Indonesia, nggak ketemu di Jakarta, kita ketemu di surga nanti ya. Oke. Nah, ngomongin hidup yang berkualitas. Dari ayat yang tadi, percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
wah kita mesti apa nih tapi Em, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai hidup yang berkualitas. Jangan bosan-bosan, aku akan nanya lagi. Iya, ada Koko Abed, hai. Oke, sekarang saya tanya. Dia bilang tadi, oh udah muncul. Koko Abed, Bet, tolong kasih Iya. 1-2 kalimat. Enggak deh, enggak 1-2 kalimat. Hidup yang berkualitas menurut lo apa? Ini jawaban diplomatis atau jawaban GSKI atau jawaban apa nih? Jawaban Abednego Stephen. Kalau misalnya bagi gue sih mungkin simple ya, hidup yang berkualitas ya hidup yang berfungsi kali ya. Jadi kalau fungsi lu mahasiswa ya lu mahasiswa yang benar, lu orang kerja ya kerja yang benar, tapi kalau lebih lanjut lagi berfungsi sebagai anak Tuhan kali. Jadi kalaupun lu kerja, lu mahasiswa, apapun itu ya lakuinnya buat Tuhan. Gitu. Itu mungkin yang berkualitas versi kita kali ya. Gitu sih, Jo. Oke. Bet, berfungsinya ada patokan nggak? Kan ini berfungsi untuk Tuhan gitu, tapi ada kayak parameternya nggak kalau menurut lo? Hmm. Ya kalau menurut gue sih kayaknya parameternya ke individu masing-masing sih, karena kadang kan tadi ya lu bilang insecure, ada overthinking, karena mungkin parameternya kita ngelihat ke orang atau bahkan sosmed yang kita nggak kenal orangnya gitu kan, tapi kita kayak memandang oh itu baru berkualitas tuh, atau enggak dalam bahasa lainnya oh itu baru sukses tuh kayak gitu kan, centang biru tuh baru sukses, gila follower gue cuma 4 nih gitu istilahnya kan. Tapi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu malah bikin nggak sejahtera dan kita lupa fungsi kita. Nah, memang akhirnya parameternya sih bagi gue mungkin ke diri sendiri ya. Kita ngelihat diri kita kemarin atau bahkan 1 bulan, 1 tahun yang lalu ada perubahan nggak? Terus Hmm, ya kan kita bisa dirasa ya. Mungkin memang bentuk realnya ya orang yang ngomong sih ya. Tapi kita sendiri harusnya bisa ngerasa juga sih. hmm, hmm, hmm. Itu Pasti kalau ada, menurut gue ya. Apa? pasti ada rasa ini nggak sih? Dirasanya tuh dalam arti kayak kepuasannya bukan kepuasan untuk kebanggaan kita gitu, Hmm, happinessnya pada saat kita, iya sih susah dikatakan, tapi Kak, pada saat kita tahu kita melakukan hal yang tepat hmm. sesuai keinginannya, itu perasaannya damai ya nggak sih? Iya, 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 iya. Kita kayak seneng sendiri gitu. Kita kayak, ya kayak kita lega sama diri sendiri gitu. Walaupun mungkin di mata orang itu hal yang biasa gitu ya. Ya lu Hmm, pasti punya banyak sekali pengalaman dengan bikin event, dengan bikin kue. Lu bikin kue nggak gagal aja itu udah happy banget gitu kan. Gue bisa dengan kerjaan gue yang sekarang bisa tetap berfungsi pun juga happy gitu ya. Itu mungkin ya akhirnya kelegaan sendiri kali ya. hmm, hmm, hmm. Ya, tapi itu emang susah ya, nggak ada parameternya, emang harus kepekaan sendiri ya, lihat ya. Ya, tapi mungkin ini sih, Jo. Kalau misalnya bagi orang mungkin parameter tertingginya itu adalah dihormati atau dihargai. Itu kayak ya secara teori self actualization kan paling tinggi. Setelah lu dapat jaminan hidup, lu dapat pemuasan sandang pangan papan udah lengkap gitu ya. Yang paling tinggi ya lu pengakuan gitu kan. Makanya kenapa banyak orang kan ya cari popularitas dan sebagainya gitu ya, mungkin itu kalau misalnya lu mau tarik, bagi gue ya kalau lu tarik parameter umum, lu dikenal, lu omongannya didengar, lu dihargai, itu mungkin puas tertinggi kali ya, mungkin ya gue belum pernah sampai situ juga sih jadi gue nggak tahu juga rasanya gimana. Ya, paham, paham. Tapi memang eh, setidaknya udah diakuin oleh dunia, oleh orang Hmm, sekitar, itu hmm, kan udah satu banggaan lah gitu. hmm, Ya hmm. walaupun kita nggak bisa dikasih tepuk tangan sama Tuhan langsung, kayak Ya, 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 agak ya. serem juga ya gitu. Ada tepuk tangannya. Nah cuman ya sih gue ngerti sih maksud lo. Jadi memang kalau mau lihat hasilnya, ya ada orang di sekitar kita yang mengalami Hmm,
keberhasilan kita juga gitu. Kedamaian yang kita rasain juga orang sekeliling kita pasti ngerasain gitu ya. Oh, gue jadi ingat satu cerita ini. Thank you, Beth. Agak melenceng dari hidup yang berkualitas, tapi aku ada mau sharing, nggak tahu mungkin dia udah pernah dengar atau Abed pernah dengar, I don't know, cuman mau sharing lagi. Dulu itu aku si Johanna Evania ini memang anaknya bukan ambi, cuman anaknya tuh rajin aja gitu. Kalau ada event apa, ya ayo bantu gitu kan. Lia juga mungkin anaknya gitu. Ambi sih enggak. Nah, jadi aku tuh dari kecil kita dari kapan ya, Bet? Kalau retret itu SMP-an ya, SMP SMA ya. Nah, SMP SMA gitu tuh ada event retret lah, ada event youth atau apa, ikut. Nah, suatu hari 2 tahun lalu apa tahun lalu ada anak home, ada anak home Serpong lebih tepatnya. Dia cerita, tapi ceritanya japri ya. Jadi setelah aku sharing, terus dia japri, dia chat, "Ci, thank you for the sharing tonight, bagus bla 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 bla." Terus ya udah aku bilang, "Oh iya sama-sama," gitu kan. Seneng dong gitu. Ya itu yang kayak Abed bilang di aktualisasi dari orang gitu. Aku pikir udah dong, ya udah say thank you. Oh iya, sama-sama, semoga memberkati. Terus ternyata dia jadi cerita, oh iya Ci, aku juga mau bilang kalau aku ada plan untuk balik pelayanan lagi karena salah satunya karena Cici. Gimana gitu kan kayak, gue ngapain? Event kontekan aja tuh enggak. Jadi anak ini tuh bukan yang udah lama nggak kontekan lah intinya. Jadi tiba-tiba ada di home dan aku memang sempat beberapa kali ngeliat ketemu papasan tapi bukan yang keep in touch gitu. Oh, kalau boleh tahu kenapa ya gitu. Iya, makasih loh. Aku ikut seneng gitu. Tapi kenapa? Terus dia cerita bahwa dia teringat pokoknya ada satu event dia memang diajak sama kakak pembinanya, yuk bantu lagi yuk, kita lagi kekurangan orang nih untuk Asia apa kalau nggak salah, kita kekurangan orang, yuk bantu untuk Asia gitu, pelayanan lagi. Nah, eh, salah satunya karena diajak itu, tapi karena keinget si Joannya itu karena pada saat aku ikut retret, dia lebih kecil dari aku, jadi mungkin aku waktu itu jadi panitia, dia masih bukan panitia, dia masih apa sih? Kok anggota sih? Apa? Peserta. Peserta, peserta retret. Terus dia tuh ngeliat aku itu mungutin sampah. Noya banget gak gue mungutin sampah, Bet? Gue mungutin sampah di aula katanya. Dan itu tuh saat itu kata dia udah nggak ada orang lain. Jadi kayaknya mungkin abis sesi, terus kan orang misalnya abis sesi terus lunch atau apa pada keluar dari aula gitu. Selesai dari aula, aku tuh beresin bangku sama mungutin sampah. Terus bagi dia itu ternyata sungguh nempel sampai dia dewasa. Dan dia melihat hal kecil yang aku perbuat itu ya berdampak lah dalam diri dia gitu. Dia melihat kayak, gila Cijuan ketua acara tapi dia masih mungutin sampah sendirian dan nggak nyuruh. Maksudnya lagi emang orang lain pun lagi sibuk juga sendiri. Gue nggak tahu at that time gue nggak ingat retret apa gitu. Jadi di saat itu aku pas dengar kayak, wah Tuhan hebat banget. Ternyata dari hal gue cuma mungut sampah, bikin orang balik mau pelayanan. Itu udah ya mungkin nggak tahu 10 tahun atau 8 tahun at least. Pada saat dia masih kecil gitu. Jadi kayak, oke, Tuhan gue tahu. Berarti memang kalau Om Ella suka khotbah, ya detik demi detik, apapun yang kita lakukan harus berkenan. Ya itu loh gitu. Ternyata itu berkenan di mata Tuhan dan ternyata berdampak buat si anak ini gitu. Dan anak ini sampai sekarang pun dia pelayanan gitu. Jadi kayak
buat aku, bukannya aku mau banggain, di sini aku lagi nggak membanggakan, cuman story yang aku sharing ini adalah benar-benar apa yang lu lakuin, ada mata-mata yang melihat kita loh, nggak cuma Tuhan yang mandang kita, ada orang-orang yang ngeliatin gitu. Jadi memang, apalagi aku ngerasa gini, apalagi kalau di Indonesia, di Jakarta, aku orang Kristen, aku Chinese, itu tuh minoritas gitu. Jadi kalau kita salah atau kita berbuat yang tidak, ya di etika umum aja secara moral tidak baik, yang jelek kan ini muka lu Cina lah, Cina gitu. Atau misalnya dia anak gereja, misalnya ada apa nih namanya, kalung-kalung salib gitu kan. Ya memang tuh orang nggak akan apa namanya, nggak akan offend langsung, lalu ngomong gereja bla bla bla." Enggak. Tapi kan deep down mungkin dia mencela, gue nggak suka sama orang Kristen pada saat kita melakukan hal yang salah ya, misalnya dengan ada salib itu kan udah kayak oh dia anak gereja gitu. Ya banyak hal-hal yang kayak gitu ternyata bisa juga loh merugikan merugikan nama Tuhan dengan hal yang kita lakukan. Jadi yuk kita hidup yang berkualitas detik demi detik. Ya lanjut. Nah ini ada dua. Salah satunya adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah. Ini udah pasti, ini udah bukan skakmat. Ini tidak ada toleransi kalau ini. Yang kedua juga nggak toleransi sih, cuman ini udah nggak usah aku jelasin ya. Memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah. Kita sama-sama punya 24 jam. Sama-sama kita punya, aku nggak tahu satu hari berapa menit, tapi pokoknya 1 menit 60 detik sama ya. Mau kamu di Indonesia Timur kayak, mau aku di Barat kayak, ada yang di tengah kayak, ada yang di Eropa kayak, sama, semua rata. Kita sama-sama dikasih umur, umur, time frame kita tuh sama gitu. Kita punya waktu sama. Jadi terserah lo pada mau atur kapan ketemu Tuhan ya, gimana caranya. Itu kalian udah gede, gua anggap di atas 20 tuh udah gede. Kalian udah gede, kalian atur sendiri. Kalian masih ada yang mungkin udah akhir kuliah, ada yang udah kerja, ada yang udah kerja 10 tahun, belum pensiun tapi kerja jadi sandwich generation. Nah, lo atur sendiri gimana sesibuknya kalian, tapi harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oke, ya salah satunya eh, paling simpel kalau kita sering bilang adalah ya doa. Gitu. Terus yang kedua, ini juga tidak ada toleransi, adalah punya moral yang baik terhadap sesamanya. Nggak cuman ngomongin, oh kita harus bantu menyumbang atau apa. Enggak. Sesimpel kayak memperlakukan mbak atau yang punya supir atau punya OB di kantor atau ketemu OB di atau security di mall atau siapa itu, they are still human dan itu ciptaan Tuhan loh. Kadang kita tuh suka lupa kayak serasa karena kita Kristen dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita, kayak kita punya, bukan menyepelekan tapi kayaknya kita beda level gitu. Tanpa sadar tuh kadang ada klasifikasi kayak gitu, ada gap kayak gitu. Jadi itu jangan ya. Jadi kita tuh harus tetap punya moral yang baik terhadap sesama. Kita tidak ingin mengkristenkan orang, tapi kita juga nggak boleh mencoreng nama Tuhan dengan perlakuan kita sehari-hari. Nah, kata yang tepat sebenarnya, iya ya kenapa aku judul yang lain ya? Eternity. Itu telat, maaf. Eternity. Eternity itu bahasa Indonesianya adalah apa Lia? Kamu jangan ketawa-tawa. Kekekalan. Kekekalan. 100 buat Lia. Eternity. Jadi dari tadi ujung ke ujung aku tuh cuma maunya ngomongin ini gitu. Sengaja tadi tuh clickbait Lia, forever, ever after. Ya nggak bet. Eternity. Jadi kita tuh emang makhluk yang diciptakan Tuhan
makhluk kekal yang diciptakan Tuhan. Tunggu, ayatnya aku tulis nggak ya? Oh, ada di sini, next. Oke, nah, Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, yaitu akan tetap ada meskipun dia telah mati. Aku baru aja kemarin nonton di YouTube Esther siapa gitu namanya. Jadi dia ada kesaksian kalau dia tuh pernah kayak dipanggil Tuhan gitu. Emang emang kejang-kejang kayak udah semi koma lah sekitar 30 detik kan. Jadi kata dokter detak jantungnya juga udah pokoknya udah kayak orang mati sekitar setengah menit. Tapi dia kayak dikasih vision, ada cahaya gitu lah. Pas aku dengerin, terus aku beneran kayak, ah masa sih gitu. Cuman ya balik lagi tiap orang kan punya punya pengalaman hidup dengan Tuhan berbeda-beda ya. Ya mungkin dia memang benar mengalami itu gitu. Percaya atau nggak percaya, aku malah lebih ke arah gini. Gue mau sih Tuhan mengalami, ya nggak sampai matinya ya. Cuman maksudnya, gue mau sih Tuhan sampai mengalami kayak dikasih mimpi kayak atau apa gitu. Pengen gitu ketemu secara visual sama Tuhan gitu. Jadi kalau ntar gue mati, gue kan nggak kaget gitu. Jadi pengen tahu gitu. Kadang berdoa juga kayak suka ya mungkin karena aku anaknya cukup berimajinasi aku tuh kadang suka mikir mana lagi dengerin aku nggak ya apa dia lagi dongak ke bawah gitu atau apa nggak penting jujur ini nggak penting tapi karena aku otaknya harus visual jadi kadang suka doa tuh suka ngalur ngidulnya membayangkan aja gitu dia lagi apa atau gimana jadi em, kalau dibilang maksudnya dari cerita-cerita orang yang pernah mati terus pernah koma melihat Tuhan itu itu ya bikin aku tambah percaya iya sih memang surga neraka itu ada gitu dan penambah ayat yang ada adalah di Kejadian 2 ayat 7 juga ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita emang diciptain sama Tuhan dari debu tanah gitu. Dihembuskan nafasnya kalau secara real life tuh kayak nggak make sense. Tapi kalau gue ngebayanginnya secara animasi aja gitu, itu possible gitu. Itu memang ya ya memang gimana ngomongnya ya, memang nyata gitu. Memang ini kita buktinya aku habis operasi nih ya, kan dikeluarin mungkin segitu, mungkin mungkin segini nih. Wah, blur. Halo, nggak bisa ya? Nah, segini nih. Mungkin segini nih, kurang lebih ukuran tumor aku gitu. Ditulisnya tuh 6 kali 2 cm. Ya, kurang lebih 6 kali 2 cm gitu kan. Pas udah dikeluarin, kan ya secara logika aku, ini dikeluarin. Berarti kan ada bolong dong di sini. Kayak ada yang bolong. Nah, em, jadi habis operasi kan dikasih painkiller, nyut-nyut gitu. Sampai sampai sebulan pertama pun aku masih ngerasa ada ada baal kebal tuh ya kebal ada kebal terus udah gitu masih nyut nyut gitu itu aja bikin aku kayak gila ya Tuhan tuh apa ya dokter hebat aku akuin dokter dokter canggih lah dengan alatnya dan pengetahuan tapi yang lebih gila lagi tuh yang nyiptain gitu yang bukan gila gila negatif ya maksudnya yang lebih kacau banget sih Tuhan gitu kayak dia ini bisa ya nyiptain tumor. Loh, dia yang ciptain juga loh tubuh aku berarti kan penyakit segala penyakit juga menurut aku dia izinkan untuk itu ke develop gitu jadi memang nggak ada kata-kata aku nggak bisa berkata-kata lagi sih untuk menjelaskan Tuhan tuh emang luar biasa dia nyiptain kita gitu sehelai rambut kita aja dia tahu aku kan abis keriting nih ceritanya keriting kan karena aku merasa eh, aku mulai 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 kayak ya secara cewek-cewek di sini mungkin ngerti ya kalau udah mulai aduh kayak tipis gitu atau style kayak bosen gitu aku keriting kan terus sambil di salon kan bosen ya nungguin sejam di kiwil gitu kan mikir gitu kan
ini manusia aja, emang aku ada overthinking levelnya agak nggak jelas. Ini manusia aja nyiptain obat kimia gitu, maksudnya satu substance di mana rambut yang lurus bisa dijadiin keriting. Hebat nggak tuh? Manusia tuh canggih gitu. Tapi kok yang nyiptain nih orang-orang pintar ini gila sih, lebih canggih lagi sih gitu. Aku kadang tuh suka nggak jelas, emang lagi ngapain aja tuh suka relate-nya ada pemikiran-pemikiran nggak penting gitu. Cuman aku mau cerita gitu aja. Jadi guys, em, mau aku ingetin lagi bahwa kehidupan hari ini jangan engkau khawatirkan karena eh, kalau kalian dari awal udah bilang, ya aku percaya sih akan surga neraka, oke percayanya gimana? Jangan kamu overthinking lagi, jangan kamu anxiety lagi. Kalau kamu bilang kamu percaya Tuhan, lo nggak bakal insecure sih gitu. Nah Tuhan yang nyiptain kalian gitu. Oke, lanjut. Nah, seharusnya dengan kita tahu ada kekekalan, ada kehidupan yang akan datang di balik ini, di balik kematian, seharusnya membuat manusia menjadi gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Gentarnya dalam arti bukan jadi worried atau anxiety, tapi gentarnya benar-benar gentar yang baik gitu. Kita akan lebih hati-hati dalam perkataan kita, hati-hati dalam tindakan, dalam pemikiran, even belum keluar aja tuh pikiran kita harus kita jaga. Jadi hmm, aku cuman bisa ngingetin, please sekarang coba switch cara pandang hidup kita lebih detik ke detik aja deh, menit ke menit aja deh. Memang kita harus punya life planning, punya goal atau apa, tapi yang kita khawatirin kan goal nanti, surga neraka. Bukan aku meremehkan goal kita dalam hidup sekarang, ya kita harus sukses. Gue aja butuh duit. Maaf nih, kalau kita miskin, bukannya saya tidak butuh kalian, tapi gue aja tuh butuh duit. Banyak banget pengeluaran. Nyokap, kalau ada yang tahu, mama saya adalah salah satu pengajar di GSKI, dan dia orang yang cukup kunciannya deh, dia tahu segala keuangan cash flow kita. Itu kalau aku dengar ya, aduh, tipis aja enggan rasanya. Itu butuh duitnya tuh gila-gilaan gitu. Pekerjaan yang gembala senior kita jalankan, dia kan dia kayak kenal ya. Beliau kan punya proyek ya untuk STT, untuk Indonesia. Kenapa bikin STT? Ada yang pernah tahu nggak kenapa ada STT? Ya karena untuk menciptakan eh, guru-guru atau dosen atau pemberita Injil lebih banyak lagi. Karena banyak STT di Indonesia tuh, kalau sekolah tinggi teologi ya, STT di Indonesia tuh banyak yang tutup. Banyak tutup, muridnya dikit, yang ngajar juga dikit. Kalau kita ngomong Indonesia ya. Nah, tapi beda di ya mungkin Tuhan udah memberikan visinya ke Om Eras gitu untuk ayo bikin ini untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi itu nggak sesuatu yang ngapain sih sebenarnya sebetulnya STT gitu. Wah, di balik itu semua keribetan namanya ngurusin manusia. Kamu ngurusin diri sendiri aja susah kan? Ya, ini ngurusin 1.000 manusia tuh urusin deh tuh. Belum urusin duitnya, belum urusin asramanya. Jadi aku kadang suka kasihan sama mamaku, suka meeting sampai malam gitu. Aduh, hidupnya kasihan banget sih. Tapi ya dia udah terpanggil di situ. Jadi aku cuma mensupport dalam segi, ayo let's go. Secara moral menjadi anak yang baik. Loh, iya dong kan nggak semua orang harus terjun di satu titik yang sama kan. Mungkin aku belum terpanggil. I don't know why or when next time maybe I don't know. Cuman sekarang ini aku fokus ke diri aku untuk karir aku, apa yang aku hasilin aku persembahkan ke Tuhan sebagian, ya itu makanya jadi kalian umat umat Kristen ya, jangan malas cari duit. Ini aku lagi nggak ingin promosiin
apa namanya kolektor ya, enggak. Tapi to be honest, kita nyari apa lagi sih gitu. Katanya si Johan, kita kan nggak boleh mata duitan, kita nggak boleh sama